Halo guys, nih, ketemu lagi dia lagi. Nih, jadi di sini saya mau ngasih tauin circle di mana yang bisa ngebuat kamu menjadi apa aja yang kamu mau, kesembuhan, kesuksesan dan segala macam. Circle terdiri dari apa aja? Nanti saya akan jelasin. Yang belum subscribe, nyalain loncengnya biar nih kalau ada videonya berlanjut ya. Jadi kamu tahu kalau ada updatean video berikutnya di sini aja. Oke guys, ini ada 3 circle ya. Ini saya kasih tahu gambarannya seperti ini ya. Di tengah-tengah adalah circle kamu. Kamu maunya apa? Kamu kepercayaan kamu, ya itu kamu, circle tengah. Circle kedua adalah what you do. What you do itu termasuk ke body and mind. Jadi body kamu melakukan apa, mind kamu melakukan apa. Ini sebenarnya dipisah ya, cuman gue gabunginnya biar gampang. Terus yang ketiga adalah social circle. Oke, kenapa penting? Saya jelasin dulu satu-satu ya, biar kamu bisa gimana caranya kamu dapat circle 1, circle 2, circle 3 dan kegunaannya apa. Oke. Sekarang masuk ke circle 1. Oke, ini bagi kamu-kamu yang masih panik, ini dengerin dulu. Kalau yang nggak panik nggak usah dengerin ya. Bagi kamu-kamu yang masih panic attack, kamu harus menerima panic attack tersebut. Kalau nggak terima, bagi kamu-kamu yang masih berjuang melawan panic attack, silahkan. Karena ujung-ujungnya kamu akan udah terserah deh, panic mau bawa gue kemana terserah deh. Kamu akan nyerah sama panic, karena panic attack itu memang diciptakan Tuhan untuk biar nembus otak kamu yang keras kepala gitu, yang udah kayak batu, yang bilang enggak, gue bisa ngelawan panic, ya silahkan. Tapi bagi kamu-kamu yang udah ngerasa udah pasrah sama panic attack, begitu kamu pasrah sama panic attack datang, kamu kan ngerasa ya udah lebih baik, ya udah mau diapain lagi, panic kok, ya udah silahkan masuk. Kamu kan ngerasa lebih baik, serius, kamu kan ngerasa nggak ada beban gitu, istilah panik aja, mati aja, udah nggak ada beban, nggak ada yang dipikirin. Bagi orang susah, cuman ntar saya buat lagi video sendiri soal kepercayaan ini agak susah bagi beberapa orang, apalagi yang kepala batu seperti subscriber saya ya, walaupun orang yang asik-asik. Jadi anxiety itu diciptakan untuk mengcrack kepala kamu gitu, jadi biar kamu istilahnya kamu mengakui keberadaan yang lebih besar lagi. Istilahnya kamu mengakui bahwa feeling kamu lebih besar dan kamu ya itu nggak bisa dibendung. Gitu ya. Bisa sih dibendung dengan obat psikiater gitu. Cuman obatnya nggak diminum, kumat lagi. Jadi apakah itu sembuh? Menurut saya enggak. Oke, setelah yang kedua, setelah kamu bisa pasrah, jadi setelah kamu pasrah, kamu bisa nerima, baru kamu percaya. Seriously, begitu kamu bisa menerima anxiety, baru kamu percaya bahwa kamu tahu percayaan yang salah kamu adalah apa, seperti ngelawan, maksudnya ngelawan emosi itu susah ya. Terus ngelawan emosi susah kenapa? Coba bayangin gini guys, ini saya kasih contoh. Ngelawan emosi susah, kenapa emosi nggak boleh dilawan? Saya kasih contoh, orang pacaran baru diputusin cowoknya di McD, nangis. Enggak dong, malu dong, nangis, pasti ditahan. Ya udah, kalau emang keputusan begitu. Cowoknya pergi, dia masih nahan tuh. Itu berat banget kan, nangis. Masuk mobil, tutup, masih tahan juga, gengsi dong, gila lo, masa nangis, tahan. Itu berat loh, nahan itu berat loh. Jadi sedihnya masih ada, serius nih, sedihnya masih ada. Bisa kalau anxiety-nya masih ada, dia mau panik, kamu tahan, masih ada anxiety-nya di sini loh. Nah udah gitu kamu jalan, dengerin radio. Begitu radionya ada lagu-lagu yang kamu suka sama cowok kamu yang dulu, terus kamu langsung, gue inget dia, sedih lagi mulai, terus kamu tahan lagi. Nah itu sama kayak anxiety-nya mau jadi ke panik, terus kamu tahan lagi. Berapa jam tuh udah udah lama kan? Nah habis itu kamu jalan lagi, terus kamu ngelewati tempat cowok sama kamu inget lagi memori yang lama, nggak lagi tuh, terus kamu tahan lagi. Itu masih sedih gitu, terus kamu tahan, sama aja anxiety-nya masih ada, masih di situ, terus kamu tahan. Gimana kapan sembuhnya? Itu sampai akhirnya kamu ketemu teman-teman baik kamu, terus kamu tanya, kenapa lo? Iya, gue habis putus sama dia. Wah, gue baru nangis keluar, baru segala macam. Dan setelah kamu keluar, udah nggak ada lagi rasa sedih. Kamu udah enak, kamu udah nggak nahan lagi gitu. Ngerti nggak? Jadi menahan itu lebih berat, mendingan dikeluarin. Gitu. Cuma kalau anxiety kan kamu takut dikeluarin, kamu kenapa-napa. Ya
Mungkin ada baiknya kalau untuk pertama kali kamu mencoba untuk pasrahkan diri, coba jika kamu anxiety di rumah, pasrahin aja diri gitu. Nggak akan ada apa-apa saat kamu panik. Ini aku ngomong panik ya, bukan anxiety ya, panic attack bukan anxiety. Jadi saat kamu panic attack nggak ada apa-apa, dan itu cuma like 10 menit hilang sendiri kok panik. Tenang, kalau yang lama itu anxiety, yang nyembuhin anxiety lebih susah daripada nyembuhin panik. Sabar ya, stay with me guys. Nah, yang kedua, kamu kasih kepercayaan. Kepercayaan apa? Udah saya kasih tahuin di video sebelumnya ya. Cara kerja anxiety, terus cara kerja hipokondria yang lebih jelas. Kamu bisa ngatur cara kerja hipokondria kayak gimana. Setelah kamu tahu cara kerja hipokondria, kamu bisa mempercayai bahwa oh ini hanya cara kerja hipokondria. Kamu harus percaya bahwa kamu baik-baik aja. Kamu harus percaya bahwa diri kamu kuat. Kamu harus percaya bahwa manusia tidak selemah itu. Bahwa manusia mati itu nggak gampang. Ditusuk aja mesti berapa kali baru mati gitu. Apalagi sakit. Gitu loh. Jadi kamu harus percaya hal-hal itu. Kamu harus percaya tubuh kamu kuat. Kamu harus percaya kamu lebih kuat dari yang kamu pikirkan. Kamu harus percaya kamu bisa ngelakuin apa aja yang kamu mau. Kamu harus percaya itu guys. Kalau nggak susah sembuh. Cuman kamu nggak bisa percaya kalau kamu nggak pasrah. Baik lagi tadi ya, pasrah dulu baru percaya. Baru kamu ngajari kepercayaan yang positif di otak kamu. Karena yang ketiga, kamu tepatin fokus kamu. Begitu kamu udah percaya, kamu titik fokusnya apa nih? Misalnya mau sembuh. Mau sukses. Mau bisa keluar rumah. Mau kerja. Titik fokusin di situ. Jadi keinginan kamu semua di situ. Kamu tumpahkan di situ. Kayak habis itu kejar kemauan kamu. Jadi kejar. Jadi kamu ngebilang ke badan kamu, ke otak kamu, semua harus fokus di situ ya. Semua harus kejar di situ ya. Lo guys, lo berdua nih. Wahai fisik, wahai otak, ikut gua kejar sana. Harus begitu ya guys. Nah, ini masuk ke circle kedua, yaitu adalah mind and body ya. Jadi semua harus mendukung maunya kamu ya. Jadi kalau kamu mau sehat, badan kamu harus mau olahraga, dan otak kamu harus ngasih stimulasi bahwa sehat itu enak, bahwa fit itu penting, bahwa merasa membuat badan fit itu penting, bahwa melatih fisik itu penting. Otak kamu harus kayak gitu, dan fisik kamu harus mengerjakan ya. Sama kayak kamu pengen juara kelas, berarti otak kamu mesti fokus belajar, badan kamu mesti ngasih waktu untuk kamu belajar. Nah, itu logika lah. Cuman itu harus bisa kamu lakuin. Jadi mesti ngedukung maunya kamu. Ngerti ya? Terus yang terakhir, repetition. Diulang lagi guys, diulang terus. Jadi kalau kamu mau sehat, kamu olahraga 2 kali, 3 kali seminggu, and repetition. Di otak juga gitu. Kamu udah coba positive thinking, repetition lagi. Positive thinking. Kalau kamu nggak apa-apa. Seperti maunya kamu, misalnya kamu mau sehat dari anxiety, sembuh, di otak mesti diulang. Bisa. Erik aja bisa. Nih, yang subscribe aja bisa. Mau saya kasih contoh yang udah sembuh. Di grup banyak. Mau ntar saya kasih buat videonya ya. Saya kumpulin udah sembuh siapa aja. Oke, terus udah gitu circle sosial. Ini penting guys. Cara pertama adalah kamu bergaul. Kamu bergaul keluar rumah lah. Bergaul keluar rumah, cari teman yang banyak, cari teman dukungan, dan pilih teman yang negatif nggak usah temenin. Yang positif aja kamu temenin. Nah, udah gitu, ya kamu jangan ngarepin mereka ngebantu kamu. Oke? Kamu yang ngebantu mereka. Kamu ngeberi mereka. Makanya saya bilang, kalau ada yang komen di bawah, kamu ngerti, balas aja. Nggak apa-apa, bebas. Saya mah. Kalau ada komen yang jelek di bawah video juga, nanti saya hapus gitu. Maksudnya komen yang menakutkan, yang ngebuat orang jadi parno, ya saya hapus. Cuman kalau bagi kamu yang pengen, kita saling ngebantu gitu. Makanya aku bilang tadi, rame-rame sembuhnya, biar gampang. Jadi kita secara komunitas sembuh. Enak kan? Makanya subscribe. Nah, udah gitu, kamu ngebantu, itu kamu ada rasa, rasa seneng. Misalnya kamu memberi orang kan, kamu ngebantu, kamu memberi orang kan, pertolongan itu lebih enak. Tangan di atas lebih enak daripada tangan di bawah, ya kan? Coba ya. Jadi kamu jangan ngarepin orang ngebantu, tapi kamu yang ngebantu orang. Oke, sama yang terakhir, kamu berbaik hati. Makanya saya bilang tadi, bikin orang senyum setiap hari sekali, atau ngebantu orang setiap hari sekali. Bahkan itu orang tua kamu, minimal 1 orang sekali. Itu penting banget. Serius, jika kamu lakuin itu terus menerus, penting. Lo udah bikin buat baik hati banyak orang, dan orang akan sayang sama kamu. Dan begitu kamu udah full, kamu akan ketemu 3 circle ini. Kamu di tengah, dikelilingi oleh what you're doing, body and mind, dan dikelilingi lagi oleh circle kamu. Kenapa ini berguna? Contoh, ini saya kasih contoh yang buruk dulu ya. Misalnya kamu ngerokok, ya. Kamu percaya ngerokok itu nggak apa-apa. Padahal jelek ya, cuman kamu percaya ngerokok itu nggak apa-apa.
Nah udah gitu seluruh badan dan otak kamu berpikir rokok itu nggak apa-apa kok gitu. Terus badan kamu juga ya melakukan rokok gitu ya, terus ngerokok. Dan circle kamu mendukung kamu ngerokok nih. Circle kamu bilang, oh ngerokok aja nggak apa, aku juga ngerokok kok gitu. Atau kamu main di sosial lingkungan yang ngerokok. Begitu ada dokter masuk atau ada orang lain ngomong, hati-hati rokok itu bahaya. Perkataan itu tidak bisa langsung masuk ke kamu, karena dia harus ngelewatin circle kamu dulu yang warna hijau ini nih. Circle sosial ini mesti dilewatin dulu. Jika omongan dokter itu masuk, terus kata sosial teman-teman di sekeliling kamu bilang, itu dokter ini nggak usah didengerin, kamu nggak merokok. Walaupun jika itu sudah tembus masuk ke body kamu, ke what you're doing, tetap jika kamu tetap do what you do, kamu tetap ngerokok, kamu tetap beli rokok, itu nggak bisa tembus juga ke kepercayaan kamu. Tapi jika kamu berhenti ngerokok di situ, badan kamu berhenti, dia akan masuk ke kepercayaan kamu. Kepercayaan kamulah itu yang jika nanti masuk ke situ, itu bisa merubah kamu menjadi tidak merokok. Itu rokok ya. Sekarang saya balikin lagi ke misalnya kasus hipokondria. Hipokondria itu adalah orang berpikir bahwa nih gue kena penyakit serius, gue jantung. Padahal enggak, padahal dia hanya waktu itu kena panic attack. Cuman dia berpikirnya itu jantung. Atau dia kena dispepsia, ada jantung agak sedikit joget ya, iramanya nggak bener, dia pikir itu jantung. Nah itu kepercayaan dia. Dan udah gitu fisiknya dia pun dan otaknya itu melindungi. Jadi otaknya selalu ngomong, iya lo terjantung lo, hati-hati lo, terjantung, bentar lagi mati lo gitu. Dan badan kamu pun mendukung bahwa kamu didiam dulu di rumah, nggak berani keluar rumah, oke? Dan sosial kamu pun mendukung, yaitu yang negatif-negatif, yang hati-hati lo nanti ini, hati-hati nanti ini. Itu ngebuat kamu menjadi satu circle yang buruk. Dan begitu aku ngomong atau teman-teman subscriber sini ngomong bahwa, woi bu, itu hanya hipokondria aja, itu nggak benar, itu nggak bisa masuk karena sosial circle kamu ngelindungin kamu nih, gitu. Jika yang ngomong lebih banyak dari sosial mungkin kamu dengar, cuman kalau ini nggak bisa, dia mesti ngelewatin sosial circle kamu dulu. Jika itu tembus, dia harus ngelewatin badan kamu dulu. Ini kadang nggak bisa nih, jadi badan kamu sudah terbiasa untuk khawatir tiap hari kan kesehatan, nggak bisa tembus nih. Kata-kata baik ini nggak bisa tembus ke hati kamu. Dan kalaupun kamu udah pasrah, iya benar juga ya, terus kamu udah berhenti untuk khawatir terhadap kesehatan, ya, dan itu pun harus melawan kepercayaan kamu juga, bahwa kata-kata yang itu hanya hipokondria, itu harus melawan kepercayaan kamu juga, baru bisa untuk merubah kamu. Gitu, itulah makanya kenapa kamu susah sembuh dari penyakit ini. Gitu, ya. Apalagi jika kamu nggak punya circle, itu lebih parah lagi. Kenapa nih saya jelasin? Untuk kesembuhan, misalnya jika kamu sudah punya keinginan untuk sembuh, semua orang pasti punya keinginan ya, masalahnya dia percaya atau enggak nih gitu. Jika dia percaya dia bisa sembuh, dia bisa ngasih bukti-bukti ke otaknya sendiri kalau dia bisa sembuh, ya, dia kemudian ngebentuk circle satu, circle dalam. Habis itu badannya nge-backup nggak gitu, dia olahraga nggak, dia hidup sehat nggak, dia jaga pola makan nggak, dia jaga pola pikir nggak, pikirannya masih mikir negatif nggak gitu. Kalau pikirannya udah berpikir positif, pola makan dijaga, pola hidup sehat dijaga, itu dia udah ngebuat circle kedua. Oke, circle ketiga adalah sosial, dimana dia ngomong ke teman-teman sosialnya bahwa gue pengen sembuh, tolongin gue, cara gue begini nih, gue pengen sembuh. Dan itu kan membentuk sebuah lingkaran. Dan apa yang terjadi? Ini saya kasih solusi. Jika hanya keinginan, ini sembuh di sini, ini keinginan di sini, ini kamu kemungkinan sembuh masih di sini nih. Tapi juga dibantu dengan kekuatan, dengan pikiran dan apa yang kamu lakukan, kegiatan-kegiatan yang kamu lakukan untuk sembuh, ini baru segini. Tapi kalau dibantu dengan sosial, kamu bisa nyampe apa yang kamu mau. Oke? Dan ini bisa berlaku di mana aja, di kuliah, sekolah, pekerjaan, karir, ini bisa berlaku semua guys. 3 circle ini penting. Makanya aku bilang kalau kamu sakit, jangan diam di rumah, cari teman. Bagi yang kamu yang nggak bisa keluar rumah, cari teman, suruh ke rumah temennya. Kalau kamu udah bisa keluar, kamu keluar sama teman-teman kamu. Saatnya kamu main ke rumah teman kamu, bukan teman kamu main ke rumah kamu. Oke? Itu penting guys. 3 circle ini penting. Oke? Kalau masih ada yang nggak jelas, silahkan komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe. Ya, seperti biasalah. Oke? See you next time. Sampai di les berikutnya. Bye.